Halo, kembali lagi di SJP TV. Kali ini mau bahas pasca putusan DKPP yang memecat Ketua KPU Hasyim Asyari. Dulu selesai pemilu yang pemilu periode sebelumnya itu ketuanya meninggal. Sekarang ketuanya kena skandal. Ya, bukan mentertawakan yang meninggal, tapi mentertawakan yang kena skandal. Kita terus-terusan masih kaget dengan berita-berita lanjutan dari KPU ini. Nah, ada saya dengar informasi dari sebuah podcastnya Abraham Samad dari Speak Up, bahwa setiap komisioner KPU sekarang nih memakai 3 mobil dinas yang mewah. Wow. Ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas. Ya, itu sih jujur berlebihan ya. Mungkin juga fasilitas lain jika ke daerah, ya kan, yang maaf itu konteksnya asusila. Nah, DPR dan pemerintah ini perlu bertindak dan nggak boleh diam. Secara umum KPU kini nggak layak lagi menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Dan pergantian semua komisioner KPU itu perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda pilkada di November mendatang. Juga nggak perlu harus membatalkan hasil pemilu yang udah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pileg di 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang ini atau yang pilpresnya ini sekarang udah selesai, udah sah dan sudah mengikat, udah mutlak. Ada vonis MK nomor 80 di tahun 2011, ini jika KPU mengundurkan diri maka nggak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran, itu harus diterima oleh lembaga lain. Ini mungkin jalan yang lebih baik. Ya. Mungkin seharusnya semua komisioner itu dengan inisiatif mengundurkan diri untuk menunjukkan adanya budaya malu. Atau apa mungkin berat malunya udah putus kali ya. Karena udah macam kayak konglomerat aja ini mereka pakai jet pribadi. Kalau pengusaha sih masih bisa dibilang wajar karena bisa jadi mereka pakai duit sendiri gitu loh. Lah ini semua pengeluaran dibayarin oleh rakyat. Kalau rakyatnya udah makmur sih nggak jadi soal, terserah dah. Gitu. Rakyat aja, ya kan masih ada yang mikir besok mau makan apa. Ini benar-benar keterlaluan kalian. Soal mobil dinas bukan cuma KPU aja sih. Memang vulgar banget pemerintahan sekarang ini kalau soal kegayaan boros untuk ngabisin duit rakyat. Saya kira janganlah rakyat selalu jadi harus menerima sesuatu keputusan yang lahir dari keculasan dan siasat yang cuma menguntungkan orang tertentu. Ini rakyatnya harus melakukan perlawanan yang masif dari para penggiat demokrasi dan elemen yang peduli akan keadaan negeri kita sekarang ini. Karena pemakluman atas pelanggaran ini akan melahirkan kebobrokan etika. Aslinya penyelenggara negara udah bobrok dari level puncak ya hingga level terendahnya. Udah gila jabatan, menyalahgunakan jabatan, nggak mau hidup sederhana, suka korupsi. Ya nggak seperti itu nggak cuma sedikit. Harusnya diganti dari semua level tertinggi sampai terendah. Dari mulai gaji, tunjangan itu harusnya sewajarnya. Gitu. Ada sih yang baik, tapi ada juga banyak yang kayak gitu. Dan ini 3 pucuk pimpinan tertinggi dan strategis negara kayak MK, KPK, KPU ini bermasalah semua. Secara moral menurut saya ini presiden selaku kepala negara kudu bertanggung jawab, jangan cicing wae gitu. Ya tapi kan gimana ya? Balik lagi, Indonesia kita masih terus berjuang untuk bicara soal keadilan, bicara soal demokrasi, gitu. Jadi ini perlu orang-orang yang kompeten dan juga orang-orang yang sadar diri untuk membangun bangsa, bukan cuma untuk membangun golongan, bukan cuma untuk membangun dirinya sendiri atau kelompok-kelompok tertentu. Nggak bisa, gitu. Terima kasih.